فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Naam, barakallahu fiikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Teman yang lalu kita mengambil satu asar dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala yang menjelaskan kepada kita tentang awal mula dibutuhkannya pengecekan sanad, yaitu karena timbulnya fitnah di tengah kaum muslimin, timbulnya orang-orang yang jauh dari jalan istiqamah, orang-orang yang manusia dan kaum muslimin tidak merasa aman dari kedustaan yang ditimbulkan. Nah, sebagaimana telah kita lewati kemarin penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala tentang makna fitnah yang disebutkan. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah. Awalnya dulu tidak perlu bertanya-tanya tentang isnad. Kenapa? Karena para sahabat semuanya adil. Demikian pula tabi'in kibar yang Imam Ibn Sirin mengambil dari mereka. Orang-orang yang terpercaya. Akan tapi tatkala muncul fitnah, yaitu fitnatul khawarij. Nah, dan semakin jauh dari zaman Nabi SAW semakin bertambah meluas fitnah tersebut. Nah, maka butuh untuk menyeleksi. Tidak semua orang yang meriwayatkan diambil hadisnya. Sehingga butuh ditanyakan, sammulana rijalakum yarhamukallah. Sebutkan rijal kalian. Fayungdharu ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yungdharu ila ahli bidah fala yu'khadhu hadithuhum. Dan di sini akhwani fillah butuh juga kita pahami maksud beliau. Bahwasanya perkataan fayungdharu ila ahli sunnah, nah, karena mereka kaum yang terpercaya. Dan mereka memang orang-orang yang mengamalkan sunnah. Yang dimaksud oleh beliau bukan hanya sekedar orang yang mengklaim dirinya ahlus sunnah. Ini dari sisi adalah. Demikian pula ada hal penting yang butuh diperhatikan dari sisi dhabt. Bukan berarti kemudian ketika mendengar perkataan ini, yang penting diambil. Ini kan ahli sunnah, dari sesama ahli sunnah, tidak perlu lagi dicek, tidak perlu lagi tabayun. Karena di sana ada satu hal juga yang lain yang butuh diperhatikan. Setelah mengetahui adalah seseorang, harus diketahui apa dhabtnya. Adalah berhubungan dengan apa? Dengan masalah dia jujur, nah tidak dusta, kemudian dia memang seorang yang berhati-hati. Tapi di sana ada hal yang butuh dicek, yaitu kemampuan dia untuk memahami. Nah, demikian pula kebenaran dia dalam menyampaikan. Yang kembali kepada dhabt, kemungkinannya. Karena walaupun seorang sunni, seorang ahli sunnah, tapi kalau hafalannya buruk ketika menyampaikan bisa salah-salah.
Nah, oleh karena itulah terkadang dalam biografi perawi ya seorang dikenal kekokohan dalam sunnah tapi dia dilemahkan. Kenapa? Karena dari sisi bebat kurang. Karena dalam masalah periwayatan tidak hanya dilihat dari sini saja. Cuman ini adalah salah satu perkara penting untuk seseorang bisa mengambil riwayat darinya, karena seseorang merasa tentram, merasa nyaman ketika dia seorang sunni, tidak khawatir dengan pemahaman yang menyimpang yang akan mengakibatkan seorang perawi berdusta. Contoh Nu'aim ibn Hammad, Nu'aim ibn Hammad dikenal indahu quwwah fi sunnah, memiliki kekuatan di dalam membela sunnah, tapi dilemahkan dari sisi periwayatan. Makanya dikatakan qawiyyun fi sunnah, dhaifun fi riwayah. Kuat ya dalam sunnah, tapi dari sisi riwayat beliau dilemahkan. Baik, sekarang kita masuk pada asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali. Ini yang dikenal dengan Ishaq ibn Rahawai. Salah satu imam dari imam-imam yang dikenal melakukan rihlah yang panjang dan juga dikenal dengan kekuatan hafalan yang luar biasa, ya kawan. Sampai-sampai Abu Hatim mengatakan ketika dia bertemu dengan Abu Zur'ah, beliau sebutkan tentang Ishaq beserta hafalan dan sanad-sanad setamatan yang dimiliki. Maka Abu Zur'ah mengatakan ma ru'ya ahfadzu min Ishaq. Tidak pernah dilihat seseorang yang lebih kuat hafalannya daripada Ishaq. Di antara riwayat yang menakjubkan tentang hafalan Ishaq bin Rahawai, ya kawan, yang dikatakan oleh Abu Dawud Al-Khaffaf, sami'tu Ishaq yaqul laka anni anzuru ila mi'ati alfi haditsin fi kutubi wa 30 alfan asruduha. Ya, ketika beliau membacakan dengan hafalannya seakan-akan beliau melihat 100.000 hadis dalam kitab-kitabku dan 30.000 hadis aku sebutkan secara berurutan. Kemudian Abu Dawud ini mengatakan amla alaina Ishaq 11,000 haditsin min hifdzih. Ya, beliau mendiktekan kepada kami, yaitu Ishaq 11,000. Berapa? 11.000 hadis min hifdzih, dari hafalannya. 11.000 hadis dia diktekan dari hafalannya. Dikte dulu, ya kan? Tsumma qara'aha alaina, kemudian beliau membacakannya atas kami. Ambil kitabnya, dibacakan apa yang didiktekan. Fama zada harfan wala naqasa harfan. Tidak menambah satu huruf, tidak mengurangi satu huruf. Ini hafalan kayak apa? Taib 11.000 hadis. Kalau mungkin 30-50 hadis ya 100 hadis masih mending. Ini apa? 11,000. 11.000 hadis dari hafalan. Kemudian yang menunjukkan kuatnya apa? Beliau setelah itu ambil kitabnya, dibacakan dari kitab yang didiktekan tadi. Kemudian apa?
Diulangi lagi dengan membaca kitab, suruh murid-muridnya apa? Mengecek. Ya. Dicek. Dan apa? Tidak ada satu huruf yang tertambahi dan tidak terkurangi. Subhanallah. Ini para imam ikhwani fillah. Kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu. Dan sebagai ibrah bagi kita, kalau kita ini sangat jauh, sehingga tidak pantas kalau kemudian seorang talib membanggakan dirinya dengan hafalannya. Aku sudah banyak hafalan, aku kuat hafalannya. Ba'id akhwan, kita ini kaum yang sangat lemah. Lihat para imam seperti ini. Nah, para imam terdahulu, dan itu salah satu cara untuk apa? Untuk menekan munculnya ujub. Untuk apa? Memupus adanya rasa sombong pada seseorang. Lihat ulama terdahulu. Ya, kita belum ada apa-apanya. Nah, sehingga butuh perjuangan lebih dan lebih untuk memahami agama ini. Nah, kita menghafal Al-Quran saja yang sudah datang nas, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Itu saja masih kesulitan. Ya kan? Dan hadis tentunya lebih sulit. Kenapa? Karena tidak ada berita diberi apa? Taisir, sebagaimana taisir diberikan pada usaha untuk menghafal Al-Quran. Pada zaman sekarang seorang sudah menghafal Al-Quran saja sudah dikatakan wah. Ini para imam ini menghafal ribuan hadis ini, ya jelas Al-Quran sudah terdahulu, sudah awal, karena mereka tidak terjun dalam menghafal ilmu hadis sampai betul-betul telah apa? Menghafal Al-Quran. Makanya bersemangat. Nah, hendaknya kita butuh bersemangat untuk menghafal, ikhwan. Karena hafalan itu ibarat sesuatu yang butuh diasah. Seorang yang jarang menghafal ya sulit. Tapi kalau sering menghafal, terus sering diasah, akan apa? Cepat, insyaallah. Akan cepat. Karena butuh dilatih namanya. Menghafal juga butuh latihan. Dihafal, insyaallah. Sampai pada tahapan mungkin sekali dua kali melihat, membaca, bisa masuk. Mungkin di awal-awal 10 kali baru masuk ke hati kita. Karena namanya menghafal adalah usaha mengulang-ulang yang dibaca ini untuk dimasukkan ke apa? Ke dada. Dimasukkan ke dada. Dan kita bukan robot yang kemudian tinggal di copy paste langsung masuk. Nah, tapi butuh apa? Diulang-ulang. Berikutnya lagi di murajaah. Terutama Al-Quran yang akan dibawa mati, ya Pak. Akan dibawa seseorang kedudukannya di akhirat. Di antara yang menentukannya adalah apa? Adalah Al-Qurannya. Nasallallahu taufiq wal i'anah. Ini Ishaq ibn Ibrahim al-Handali, yang juga disebut dengan istilah yang lebih masyhur siapa? Ishaq bin Rahawai. Naam. Walaupun demikian, sebelum wafatnya beliau qanifillah, namanya ketuaan memang tetap memiliki pengaruh. Dikatakan oleh para a'immah, taghayyara qabla mautihi biyasir, yaitu berubah hafalannya sebelum wafatnya beliau. Nah, dalam waktu yang pendek. Dalam artian beberapa waktu menjelang wafatnya ya terjadi perubahan hafalan. Makanya setelah itu kemudian apa? Dihalangi dari menyampaikan hadis agar tidak merusak.
Makanya ketika ada seorang perawi yang tahu dia mengambil riwayat di saat-saat sudah berubah hafalannya, maka beliau pun tidak riwayatkan hadis tersebut. Qala akhbarana Isa wa huwa ibnu Yunus. Naam, Isa ibnu Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Abu Muhammad Al-Kufi. Ditegaskan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Hatim dan Ya'qub bin Syaibah serta Ibnu Khirash, bahwasanya Isa bin Yunus ini thiqah. Dan beliau termasuk qurra yang menggabungkan antara kemahiran dalam Al-Quran dengan As-Sunnah, dan juga dikenal dengan wara' yang tinggi, ya kawan. Di antara kisah yang masyhur tentang beliau dikatakan oleh Ja'far bin Yahya Al-Barmaki, kata beliau, ma ra'ayna fil qurra'i mithlah, aradtu alaihi mi'ata alfi dinar, faqala la wallahi la yatahaddathu ahlul ilmi anni akaltu li sunnati thamanan, ala kana hadha qabla an tursilu ilayya, fa amma 'alal hadithi fala wala syarbata ma'in wala ihli lijah wala ihli lajah, yaitu salah satu nama buah. Itu dikatakan oleh Ja'far bin Yahya ini, aku tidak melihat seseorang dari kalangan qurra yang seperti beliau. Aku tawarkan kepada beliau mi'atu alf dinar, ini jumlah yang sangat besar. Nah, 1 dinar saja, dinar itu mata uang emas saat itu. Ditawarkan kepada Isa bin Yunus ini 100.000 dinar. Maka beliau mengatakan, tidak, demi Allah, jangan sampai ahlul ilmi membicarakan aku bahwasanya aku memakan demi penyampaian sunnah itu dalam suatu harga, yaitu memakan bayaran dari penyampaian sunnah. Nah, tidakkah engkau berikan hal ini sebelum kalian mengirim kepadaku? Nah, dalam artian kalau sebelum aku menyampaikan hadis kalian beri, tidak masalah. Tetapi ketika memberinya gara-gara menyampaikan hadis, maka tidak. Fa amma 'alal hadithi fala adabun. Kalau kalian beri ya karena aku menyampaikan hadis, tidak. Wala syarbata ma, tidak walaupun 1 teguk air. Tidak pula walaupun kalian beri aku 1 biji buah, ya, buah ihli lajah, buah yang ma'ruf pada zaman tersebut. Subhanallah. Nah, ini merupakan kebiasaan para salafun al-kiram ridwanullah alaihim dan kuatnya ihtisab mereka, ikhwani fillah, dan penjagaan kehormatan mereka. Qala haddatsana Al-Auza'i, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Auza'i. Siapa nama Al-Auza'i? Arin Abdurrahman ibn Amr. Baik, ahsan. Abdurrahman ibn Amr. Kunyahnya siapa? Abu Amr. Ini mudah diingat. Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr Abu Amr.
seorang imam yang juga dikenal dengan kefakihan dan keutamaan serta sangat semangat dalam usaha memberikan kebaikan terhadap kaum muslimin. Dan meninggal dalam ribat fi sabilillah. Disebutkan tentang sebab wafatnya beliau oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Setelah menjelaskan keutamaan ini, kana min fuqaha'i ahli Syam wa qurra'ihim wa zuhadihim. Adalah beliau termasuk di antara ahli fikihnya penduduk Syam, juga qurra'nya dan ahli zuhudnya. Wa kana as-sababu fi mautihi annahu kana murabitan bi Beirut fadakhala al-hammam fazaliqa fasaqat wa ghashiya alaihi wa lam yu'lam bihi hatta mat. Dan sebab wafatnya beliau, bahwasanya beliau saat itu sedang ribat di Beirut. Ribat termasuk dalam jihad fi sabilillah, menjaga perbatasan kaum muslimin. Nah, dan seorang murabit termasuk di antara mereka-mereka yang selamat dari fitnatul kubur. Kemudian beliau masuk ke hammam dan terpeleset, kemudian jatuh dan pingsan. Tidak ada yang tahu, ya, tidak diketahui keadaan beliau saat itu sampai wafat. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki kematian seseorang, ikhwani fillah, sebabnya sangat mudah. Ribat yang di situ taruhannya nyawa, karena di daerah perbatasan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki wafatnya hanya dengan sebab terpeleset, ya wafat. Terpeleset, jatuh, pingsan, wafat. Nah, oleh karena itulah jihad tidaklah mengajukan kematian seseorang, sebagaimana pula seorang lari dari medan jihad berlindung di rumahnya tidak pula sebab untuk mengakhirkan kematiannya. Kematian perkara yang sudah pasti. Nah, man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi ta'addadatil ashabu ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Orang yang tidak mati dengan sebab pedang, ia akan mati dengan sebab yang lain. Sebab-sebab kematian itu banyak dan semuanya satu, yaitu mati. Semuanya sama, akan mati. Nah, dan tentunya yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala, ikhwanillah, bagaimana bisa mati di atas jalan yang baik, di atas jalan kebaikan, di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan. Nah, dan beliau dikenal dengan kelembutannya terhadap kaum muslimin. An Sulaiman ibn Musa, Sulaiman ibn Musa al-Umawi, Abu Ayyub, beliau juga faqih negeri Syam. Seorang yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala saduq. Fi hadithihi ba'dulin, pada sebagian hadisnya ada kelemahan. Dan riwayat ini nanti akan dikuatkan dengan riwayat setelahnya. Qala laqitu Tawusan faqultu haddatsani fulanun kaita wa kait. Qala in kana sahibuka maliyan fakhudh anhu. Kata Sulaiman ibn Musa, aku bertemu dengan Tawus ibnu Kaisan.
Al-Yamani, imam masyhur yang telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Aku bertemu dengan Tawus, maka aku katakan kepada beliau, haddatsani fulan kaita wa kait. Fulan telah menyampaikan hadits kepadaku kaita wa kait. Ini ibarat, maksudnya apa? Demikian demikian. Nah, dan perkataan kaita wa kait hiya kinayatun anil qissah. Yaitu pengungkapan tentang suatu kisah, kait wa kait. Seperti maknanya sama seperti apa? Kadza wa kadza. Dan tak pada kaita itu asalnya ha. Sebagaimana penjelasan ulama lughah, jadi asalnya kaiha wa kaiha, seperti pada zaiha wa zaiha. Tapi hak tersebut diubah menjadi tak, kemudian di fathah agar apa? Agar keluar dari iltiqa'us sakinain. Nah, di sini Sulaiman bin Musa menyampaikan kepada Tawus kisah tersebut, di mana ada seseorang menyampaikan hadis kepadanya, nah demikian. Maka Tawus kemudian mengatakan, qal in kana sahibuka maliyan fakhudh anhu. Apabila sahibuk, yaitu orang yang menyampaikan hadis kepadamu tadi, seorang yang malian. Malian yang dimaksud adalah yakni thiqatan dhabitan mutqinan yuthaku bidinihi wa ma'rifatihi. Seorang yang thiqah, dhabit, mutqin, dipercaya agamanya dan pengetahuannya. Wa yu'tamadu alaih kama yu'tamadu ala muamalatil mali'i bil mal. Bisa dijadikan sandaran sebagaimana seseorang seseorang percaya ketika bermuamalah dengan seorang mali, seorang yang punya harta. Kita muamalah dengan seseorang yang punya modal, ya percaya. Karena asal malian di sini adalah orang yang punya. Ya, orang yang punya. Dalam artian punya modal. Seorang bermuamalah dengan seseorang yang punya modal, atau seorang yang punya jaminan, tentunya seorang bermuamalah dengan tenang. Tapi kalau muamalah dengan so'afiqah, yaitu orang yang tidak punya modal tapi ingin terjun di pasar, ya ini repot. Ujung-ujungnya nanti dihutang tidak kembali. Nah, demikian pula ketika dalam penyampaian hadis. Bila orang yang menyampaikan hadis tersebut seorang malian, yaitu seorang yang memang terpercaya dan memang dhabit mutqin dengan hadisnya, fakhudh anhu, maka ambil darinya. Maksudnya irwi anhu ahaditsah, riwayatkan hadis-hadisnya. Di sini penegasan dari Tawus bahwasanya seseorang hendaknya menyeleksi dalam menyampaikan hadis. Kalau memang yang menyampaikan hadis itu seorang yang terpercaya dari sisi hafalannya juga dari sisi agamanya, bisa dijadikan sandaran dalam periwayatan. Nah, kemudian jalan yang kedua kita ambil karena sama isinya, ikhwan. Qala wa haddatsana Abdullah Ibnu Abdurrahman Ad-Darimi. Ini imam masyhur yang lebih masyhur dengan Imam Ad-Darimi, sahibul Musnad, Abu Muhammad Asy-Syamarqandi. Beliau juga ikhwani fillah dikenal dengan kekuatan hafalan yang luar biasa.
dikatakan oleh Bundar, ya, beliau adalah huffadud dunia, termasuk penghafal-penghafal hadis di dunia ini. Ya, yang paling hafalnya di antara deretan orang-orang yang paling hafal di dunia ini. Juga dikatakan oleh Muhammad bin Ibrahim bin Mansur Asy-Syirazi, kana ala ghayatin min al-aqli wad diyanah mimman yudrabu bihil mathal fil hilmi wad dirayah wal hifdzi wal ibadati waz zuhd. Beliau mencapai puncak dalam akal, dalam artian apa, seorang betul-betul berakal, bertindak itu dipikir-pikir. Juga dikenal dengan kekokohan agamanya, termasuk di antara orang yang dijadikan contoh permisalan untuk kesabaran dan pemahaman, juga dari sisi hafalan, ibadah dan kezuhudan. Di sisi itu beliau kana mufassiran kamilan, adalah beliau seorang ahli tafsir yang sempurna, wa faqihan aliman, dan seorang ahli fikih dan alim. Dan yang menjadi keutamaan beliau juga selain itu, akhwani fillah, yaitu dikatakan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban, kana minal huffadil mutqinin, kemudian disebutkan yang lain dan yang lainnya, wa adharas sunnah fi baladih wa da'a ilaiha wa dhabba an harimiha wa qama'a man khalafaha. Ini yang menjadi syahid. Dikenal, ikhwan, beliau orang yang adharas sunnah fi baladih, orang yang menampakkan dan menyebarluaskan sunnah di negerinya, dan membela sunnah tersebut serta membantah orang-orang yang menyelisihinya. Imam Ad-Darimi rahimahullah. Makanya beliau juga memiliki kitab-kitab tentang masalah akidah. Dan ketika sampai berita wafatnya berita wafatnya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi ini kepada Imam Bukhari saat itu, maka beliau pun menundukkan kepalanya dan kemudian mengucapkan istirja sambil menangis dan mengucapkan syair yang masyhur, yang dikatakan oleh Ishaq, tidak pernah kami dengar Bukhari mengucapkan syair selain saat itu. Dikatakan oleh Bukhari, intamqa tufja' bil ahibbati kullihim wa fana'u nafsika la abalaka afja'u. Ini juga sering diulang-ulang. Ketika ada berita meninggalnya ulama dari ulama-ulama Islam, oleh para ulama-ulama kita. Intafqa tufja' bil ahibbati kullihim, jika engkau tetap hidup, engkau pun akan dikagetkan dengan kematian orang-orang yang dicintai secara keseluruhan. Dan meninggalnya dirimu itu lebih mengagetkan kami. Kemudian seseorang kalau hidup lama ya akan dikagetkan dengan meninggalnya orang-orang dekat yang terlebih dahulu. Dan meninggalnya engkau saat ini itu lebih mengagetkan kami. Karena memang wafatnya ulama, ikhwani fillah, merupakan musibah besar bagi kaum muslimin. Karena tercampur bersamanya ilmu. Qala akhbarana Marwan yakni Ibn Muhammad ad-Dimashqi
thiqah. Qala haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi Abu Muhammad yang sebagian a'immah di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala menempatkan kedudukan beliau ini di negeri Syam seperti Imam Al-Auza'i di sana. Dikatakan oleh Imam Ahmad, laisa bisyami rajulun asahha haditsan min Sa'id ibni Abdul Aziz huwa wal Auza'i indi sawa. Di negeri Syam tidak ada yang lebih sahih hadisnya melebihi Sa'id bin Abdul Aziz dan Auza'i. Keduanya sama di sisiku. Thiqatun imam. An Sulaiman ibni Musa, dari Sulaiman ibni Musa, qala qultu li Tawus inna fulanan haddatsani bi kadza wa kadza. Aku katakan kepada Tawus, sungguhnya fulan menyampaikan hadisku demikian-demikian. Nah, ini juga ungkapan yang lain akhwan yang tadi diibaratkan di riwayat sebelumnya kaita wa kait. Ditafsirkan di sini bi kadza wa kadza, maknanya sama. Qala maka Taus mengatakan in kana sahibuka maliyan fakhudh anhu, apabila orang yang menyampaikan hadis kepadamu itu seorang mali, ya sama maknanya tadi, seorang yang memang terpercaya di dalam hadis, demikian pula memiliki dhabt dan kemungkinan dan selamat agamanya, maka fakhudh anhu, ambillah darinya. Mafhumnya ikhwani fillah, apabila dia bukan orang yang seperti itu, ya jangan diambil. Nah, karena ilmu sebagaimana telah kita lewati di depan adalah din, maka harus betul-betul mengambil dari ahlinya. Nah, tidak setiap orang yang mengaku berilmu kemudian langsung diterima pengakuannya, sampai diketahui memang dia itu dikenal dalam menuntut ilmu, dikenal memiliki kekokohan dan pemahaman, kemungkinan dan seterusnya. Taib, ini satu athar yang didatangkan oleh Imam Muslim dari dua jalan. Taib, dan juga beberapa faedah seputar a'imah imam masyhur di situ. Ada yang paling pokok Ad-Darimi, Al-Auza'i, demikian pula Ishaq ibn Rahawayh yang diingat-ingat akhwan. Naam, nasallallahu taufiq wassadad, walhamdulillahirabbil alamin.